Ya, perkenalkan saya Farid Nurrahman. Pada video ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara menganalisis kebakaran hutan dan lahan menggunakan software ArcGIS. Nah, pada video kali ini sebenarnya sedikit berhubungan dengan video sebelumnya, cuma dalam hal ini kita melakukan analisis terkait tingkat kebakaran hutan dan lahan. Nah, sebelumnya perlu dipersiapkan bahan-bahannya, yaitu yang pertama ada Landsat 8 pada band 5 dan band 7, terus ada batas administrasi wilayah studi yang dikaji, ada data land surface temperature atau LST, terus ada data ketersulutan lahan. Nah, ini data ketersulutan lahan ini dapat di download pada laman Cipandora 8. Terus ada data SHP sungai dan data SHP jaringan jalan. Nah, selanjutnya pada proses yang pertama, seperti video sebelumnya, kita melakukan proses kalibrasi atau proyek kalibrasi radiometrik. Nah, di sini untuk mengoreksi radiometriknya. Nah, sebelumnya kita masukkan dahulu Landsatnya band 5 dan band 7. Kali ini saya akan mencontohkan pada band 5 ya. Kita masukkan dulu band 5. Ya, ini bisa dilihat. Kita masukkan batas administrasi. Nah, pada analisis kali ini saya menganalisis pada daerah Kabupaten Sukoharjo. Nah, sudah masuk. Lalu kita potong dahulu supaya areanya lebih kecil. Di extract by mass. Kita masukkan juga pemotongnya. Nah, di sini kita sekaligus proyeksi koordinatnya supaya sesuai dengan proyeksi UTM yang kita pakai. Nah, berhubung saya menggunakan Kabupaten Sukoharjo, maka proyeksinya menggunakan UTM 49S. Oke, kita beri nama Suko 5 potong. Ini kita oke. Hasilnya akan seperti ini. Jadi dia sudah terpotong berdasarkan wilayah administrasi kita. Selanjutnya kita melakukan kalibrasi dengan cara di map algebra, raster kalkulator. Lalu kita masukkan rumusnya. Kita masukkan yaitu rumusnya band yang sudah dipotong dikalikan 0,00002 dikurangi 0,1. Nah, seperti ini. Kita beri nama dia kode 5 potong skor TOA ya, seperti ini. Nah, nanti teman-teman di sini bisa melakukan kalibrasi pada setiap band yang dibutuhkan ya, untuk melakukan koreksi radiometriknya dahulu. Nah, di hasilnya seperti ini, nilai high dan low-nya akan berubah. Nah, karena saya sudah mengolah
yang berdasarkan saya olah, lalu saya tinggal memasukkan saja data yang sudah saya olah tersebut. Di sini band 5 dan 4. Ya. Ini. Lalu kita akan menghitung nilai NBR atau normalized band ratio, dimana rumusnya yaitu TOA band 5 dikurangi TOA band 7 per TOA band 5 plus TOA band 7. Nah, langsung masukkan saja. Kita band 5 sudah masuk, berarti kurang band 7, add. Nah, sudah masuk. Nah, langsung kita masukkan di raster kalkulator. Jadi rumusnya yaitu 5-7 per 5 plus 7. Nah, jangan lupa tanda kurungnya. 7 per 5 plus 7. Ya, seperti ini. Kita beri nama dia NBR. NBR skor suku. Ya, seperti ini. Nah, biarkan prosesnya berjalan. Ya, nanti hasilnya akan seperti itu, seperti pada tampilan layar. Nah, pada proses selanjutnya yaitu kita mereklasifikasi dari nilai NBR tersebut. Nah, di sini reklasifikasinya yaitu pada nilai rendah. Pada NBR mendapatkan skor tinggi. Nah, sedangkan nilai tinggi pada NBR itu mendapatkan skor yang rendah. Nah, langsung saja kita artboard box, kita class, classify, kita masukkan nilai NBR. Nah, seperti ini. Kita classify. Kita tunggu. Ya, kita pilih kual ganti 5. Oke. Nah, ingat di sini nilai yang rendah dia mendapatkan skor yang tinggi. Jadi kita balik 5 4 3 2 1. Ya, seperti ini. Lalu jangan lupa di sini dicentang. Nah, sudah. Lalu kita ganti ininya dengan NBR skor kelas. Ya, seperti ini. Kita oke. Ya, jadinya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan skor pada LST atau land surface temperature. Nah, di sini saya sudah mempunyai data LST dari analisis sebelumnya. Jadi tinggal saya masukkan, add, ya, seperti ini. Nah, tetapi di sini masih keterangannya masih banyak sekali. Nah, bagaimana cara merapikannya? Kita potong menggunakan batas administrasi dengan cara extraction, lalu extract by mass. Nah, kita masukkan input rasternya itu LST-nya, lalu kita masukkan raster ininya Kabupaten Sukoharjo. Nah, di sini kita masukkan namanya ST Suko bekas skor potong. Ya.
ini. Oke. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di atribut tabelnya juga sudah ada keterangan dari value, suhunya, dan seperti itu. Jadi ini kita remove aja. Terus lanjut ke proses selanjutnya, yaitu lakukan skor pada bagian jaringan hidrologi. Nah, di sini kita membutuhkan data yaitu SHP sungai. Nah, saya masukkan saja SHP sungai di Kabupaten Sukoharjo. Nah, seperti ini. Terus, ya, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya, nah, ini lebih jelasnya seperti ini. Selanjutnya kita lakukan buffer secara bersamaan atau multiple ring buffer dengan jarak 200, 400, 600, 800, dan 1000 meter dari sungai tersebut. Nah, langsung saja kita ke ArthurBox, ke 3D ke Analysis Tool, ke Proximity, lalu multiple ring buffer. Nah, kita masukkan ininya sungai. Nah, kita ganti dengan sungai buffer. Oke, save. Kita masukkan jaraknya 200, tambahkan 400, tambahkan 600, tambahkan 800, tambahkan 1000, tambahkan. Ya, seperti ini. Lalu pada buffer unitnya kita ganti meter. Nah, seperti ini. Lalu sudah terisi semua. Lalu kita oke, biarkan prosesnya berjalan. Nah, nanti ketika sudah didapatkan data buffernya, kita akan memberikan skor di mana pada jarak yang dekat dengan sungai dia memiliki skor rendah, terus jarak yang jauh dari sungai dia mendapatkan skor tinggi, di mana hal ini berarti apabila suatu kawasan itu terletak dekat sungai, dia memiliki kemungkinan untuk terjadi kebakaran itu kecil karena dia dekat sumber air. Nah, berbeda halnya dengan kawasan yang jauh dari sumber air atau jauh dari aliran sungai, dia memiliki skor dalam tingkat kebakaran itu lebih tinggi gitu. Masih kita tunggu. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa lihat di sini juga. Nah, seperti tadi kita memasukkan skornya. Skor di sini dari dalam atributnya ini. Nah, bagaimana caranya? Kita tambahkan saja di situ satu field kosong untuk menambahkan skor. Nah, nanti fieldnya itu tipenya double, terus nama fieldnya mungkin bisa dikasih nama skor. Ini kasih nama skor. Nah, double, kita oke. Nah, akan muncul satu field lagi. Nah, langsung kita masukkan skornya. Nah, sesuai dengan keterangan tadi bahwasannya ketika jaraknya dekat maka skornya rendah, jadi otomatis dia
berbanding lurus dengan jaraknya. Lalu kita edit dulu, start editing. Ya, kita continue. Ya, kita masukkan di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah seperti ini. Lalu kita save, kita stop. Ya, seperti ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya langsung kita jadikan bagian sungai buffer tadi menjadi raster dengan cara conversion tools from to raster. Terus kita masukkan polygon to raster. Nah, kita masukkan sungai Suko buffer. Nah, di sini pada value field kita masukkan score. Nah, terus kita simpan dengan nama sungai jaringan hidrologi, hidrologi.if. Ya, seperti ini. Kita save, kita oke. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu melakukan skor aksesibilitas. Nah, di sini menggunakan SHP jalan. Nah, untuk caranya sendiri itu sama persis dengan melakukan buffer sungai tadi. Hanya saja yang dipakai sebagai dasarnya yaitu SHP jalan. Nah, sama dari tadi, yaitu dimulai dengan menentukan jaraknya, lalu dimasukkan ke dalam multiple ring buffer, masukkan jaraknya 200, 400, 600, 800 ribu. Lalu perbedaannya terletak pada skornya. Gimana kalau di skor aksesibilitas semakin dekat dengan jalan, maka skornya akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika jaraknya jauh, maka skornya rendah. Nah, seperti itu. Untuk teman-teman mungkin bisa diolah sama seperti tadi, karena saya sudah mengolahnya, jadi saya tinggal memasukkan datanya. Ya, kita masukkan aksesibilitas. Ya, akan jadinya seperti ini ya. Jadinya akan seperti ini ya, seperti ini kurang lebih. Oke, untuk selanjutnya yaitu proses membuat tingkat ketersulutan api dari data si Pandora 8. Nah, di sini saya sudah mendownload datanya ya, teman. Jadi kalau teman-teman belum tahu mendownloadnya di mana, data itu bisa di-download pada web si Pandora 8.go.id. Nanti masuk ke menu Simba, lalu ke peringatan dini bencana, lalu dicari ke tingkat ketersulutan api. Nah, untuk datanya bentuknya seperti apa? Bentuk datanya akan berbentuk seperti ini. Jadi dia merupakan SHP 1 Indonesia penuh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, 1 Indonesia full. Nah, nanti teman-teman hanya membutuhkan bagian dari bagian dari wilayah studi saja. Jadi nanti bisa diklik menggunakan batas administrasi. Nah, di sini saya sudah punya hasilnya, hasil dari olah data tersebut.
Jadi langsung kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan ini seperti ini. Ya, seperti ini nanti hasilnya, dipotong sesuai wilayah studi ya. Terus kita jadikan dia juga raster supaya nanti bisa dilakukan weighted overlay. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ini, kita masukkan ininya ke grid kodenya seperti itu. Kita masukkan, dikasih nama tingkat ketersulutan api ya, seperti ini. Oke, lalu kita oke. Ya, nantinya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu proses overlay atau penggabungan dari beberapa faktor tadi. Langsung saja kita buka di ArtToolbox, lalu ke menu overlay, misalnya terus overlay, lalu ke weighted overlay, lalu kita masukkan beberapa variabel tadi, ketersulutan api, kita masukkan, lalu kita tambah dengan aksesibilitas, kita masukkan juga, kita tambah dengan hidrologi, kita masukkan, lalu kita masukkan yang terakhir yaitu LST ya, seperti ini. Lalu kita atur sini, kita set equal value influence. Nah, sudah. Kita isikan 1 itu 5. Nah, kita save, namanya potensi kebakaran ya, seperti ini. Lalu kita save, lalu kita oke. Nah, sembari menunggu prosesnya, nantinya proses dari ini akan kita cross check dengan data penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ini bisa diubah. Ini tidak rawan. Ini cukup rawan. Ini rawan. Lalu yang terakhir sangat rawan. Sangat rawan ya, seperti ini. Nah, supaya memudahkan, kita ganti warnanya. Nah, kita ganti di simbologi, kita ganti dengan warna hijau ke merah ya. Kita apply, lalu kita set transparansinya menjadi 30% supaya nanti bisa terlihat di bawah itu ada data penggunaan lahan. Lalu kita masukkan ke data penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo. Ya, di sini penggunaan lahan ya, seperti ini. Kita taruh bawahnya.
lagi. Apply. Oke, nah di sini bisa dilihat bahwasannya daerah-daerah yang dia rawan, cukup rawan, atau tidak rawan, atau mungkin sangat rawan, itu terletak pada penggunaan lahan jenis apa itu. Nah, mungkin bisa dilihat di sini daerah-daerah yang bisa dikatakan rawan pada Kabupaten Sukoharjo, dia memiliki penggunaan lahan di mana merupakan lahan terbangun. Nah, di situ diakibatkan tidak adanya vegetasi di dalam kawasan tersebut, sehingga membuat nilai skor dari kebakaran ini tinggi. Saya rasa mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan dari analisis kebakaran hutan dan lahan pada kali ini. Mungkin bisa bermanfaat untuk dilakukan analisis selanjutnya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.